Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi untuk sama-sama belajar IPA. Maka dari itu, persiapkan diri kalian, siapkan alat tulis, dan juga siapkan buku IPA-nya. Di makhluk hidup, selain ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia, ada juga makhluk hidup yang berukurannya itu kecil atau mikroskopis, yang biasanya hidupnya itu misalnya di dalam tanah, ada yang di dalam air, dan dalam sisa-sisa makhluk. Contohnya ini adalah makhluk hidup yang bentuknya mikroskopis, itu bakteri, lalu ada juga amuba. Semut itu tidak termasuk ke golongan makhluk hidup yang mikroskopis. Walaupun dia bentuknya kecil dibanding hewan-hewan yang lain, tetapi kita dapat melihatnya tanpa menggunakan alat. Nah, jika makhluk hidup yang tergolong ke mikroskopis atau ukuran yang kecil, yang sangat-sangat kecil, itu kita untuk melihatnya membutuhkan alat bantuan karena ukurannya itu dia memang sangat-sangat kecil dan kita tidak dapat melihat dengan hanya menggunakan mata biasa. Jadi kita membutuhkan alat bantuan yang namanya mikroskop. Jadi untuk melihat makhluk mikroskopis atau ukuran yang kecil itu kita membutuhkan alat bantuan yang namanya mikroskop. Di gambar tadi yang sudah dikirim itu adalah gambar mikroskop. Nah, mikroskop ini sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Jadi objek yang memang tidak dapat dilihat dengan hanya menggunakan mata saja. Kita biasanya melihat atau menemukan mikroskop itu di laboratorium. Hampir di seluruh laboratorium sekolah, laboratorium perusahaan kesehatan, atau di laboratorium di rumah sakit itu pasti ada yang namanya alat mikroskop. Lalu ilmu yang mempelajari benda kecil atau menggunakan alat ini disebut mikroskopi. Mikroskop juga dibagi menjadi dua bagian, ada mikroskop monokuler dan juga mikroskop binokuler. Mikroskop monokuler diartikan sebagai jenis mikroskop yang hanya dilengkapi dengan satu lensa okuler saja. Jenis mikroskop yang monokuler ini masuk ke dalam kelompok mikroskop cahaya yang digunakan untuk mengamati detail di dalam sebuah sel. Sumber cahayanya itu dari lampu atau cahaya matahari. Sedangkan yang kedua, mikroskop binokuler. Sama seperti monokuler tadi, binokuler juga masuk ke dalam kelompok mikroskop cahaya yang digunakan untuk meneliti bagian dalam sebuah sel. Hanya berbeda dari mikroskop monokuler tadi, binokuler ini menggunakan dua lensa yang terdiri atas lensa objektif dan juga lensa okuler. Kedua lensa ini sangat digunakan di kedua mata sang peneliti, akan menciptakan efek tiga dimensi pada benda yang ditelitinya. Sumber cahaya yang digunakan pada mikroskop binokuler ini adalah sumber cahaya lampu. Dan kemampuan pembesaran
mengamati sebuah selnya tidak terlalu besar. Kisarannya untuk lensa objektif itu sekitar 1 kali sampai 2 kali. Sementara untuk lensa okulernya perbesarannya itu di 10 kali hingga 15 kali. Silahkan dilihat di gambar, itu adalah langkah-langkah penggunaan mikroskop. Yang pertama, kita mengambil mikroskop dari kotak penyimpanannya. Nah, cara mengambilnya itu dengan menggunakan tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas dari mikroskopnya itu. Kenapa harus 2 tangan? Karena jika hanya menggunakan 1 tangan, khawatirnya mikroskop itu akan terjatuh. Karena hanya menggunakan 1 tangan, jadi tidak begitu kuat ketika memegang mikroskop. Jadi dianjurkan memegang mikroskop itu dengan menggunakan 2 tangan untuk meminimalisir mikroskop itu terjatuh ketika sedang kita gunakan. Lalu letakkan mikroskop pada tempat yang datar. Di meja atau alasnya menggunakan alas yang datar dan juga kering, dan di tempat yang cahaya yang cukup. Jadi tidak dianjurkan untuk meletakkan mikroskop itu di tempat yang cahayanya gelap, karena percuma, kalian nggak akan melihat apa-apa di mikroskop jika cahaya yang didapat mikroskop itu cahayanya kurang atau kalian berada di tempat yang gelap. Lalu langkah yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran yang lemah itu berada pada posisi poros dengan lensa okuler. Nah, lensa objektif itu yang lensanya ada 3, yang di atas meja atau di alas objek. Bisa dilihat di gambar di langkah 1 dan 2, itu di langkah 2-nya. Nah, posisinya itu sampai ada bunyi klik, itu berarti bisa kita gunakan. Kenapa kita memutar lensa objektif ini? Agar kita dapat melihat dengan lebih jelas objek yang akan kita amati. Jadi di lensa objektif ini beberapa pembesarannya itu berbeda-beda, sehingga kita harus mengatur di lensa mana yang objeknya terlihat lebih jelas. Seorang peneliti ketika sudah menemukan objek yang diamatinya, karena yang pertama itu kurang begitu jelas, maka peneliti itu memutar lensa objektifnya. Dan kalian sudah lihat sendiri, ketika memutar menjadi pembesaran yang lebih kuat, itu jaringan sel yang ada di daun hidrilla terlihat lebih jelas. Nah, itu salah satu fungsi dari lensa objektif juga. Yang ketiga itu pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukurannya sedang dan juga cahaya tampak terang. Seperti yang terlihat di gambar yang di nomor 3, gambar nomor 3, itu ada bulatan cahaya putih. Nah, itu menunjukkan cahayanya terlihat lebih jelas atau terlihat terang. Lalu yang keempat itu kita menyiapkan preparat. Nah, preparat ini apa sih, Bu? Preparat ini adalah tempat atau alas yang digunakan untuk menyimpan objek yang akan kita teliti. Seperti yang di YouTube tadi, ketika peneliti mengambil daun hidrilla dan menyimpan pada sebuah kaca bening yang berbentuk persegi panjang, nah itu yang dinamakan preparat. Kaca persegi panjangnya itu namanya preparat. Nah, daun hidrilla itu diletakkan di atas preparat. Lalu ketika meneliti itu kita menggunakan 1 tetesan air sedikit saja, bisa menggunakan pipet, satu atau 2 tetes pipet. Nah,
Lalu jangan lupa kita tutup lagi dengan menggunakan kaca kecil, kaca penutupnya di preparat tersebut di atas objek. Nah, kita simpan preparatnya di atas meja objek, lalu dijepit dengan penjepit objek. Setelah kita tadi mengatur dan juga menjepit kaca preparatnya, lalu langkah yang kelima itu kita mengatur fokus untuk memperjelas gambar objek yang akan kita amati. Caranya, yang pertama itu kita memutar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan. Nah, makrometer ini posisinya ada di atas lengan mikroskop atau sejajar dengan tabung mikroskop. Dan hati-hati ketika memutar makrometer, karena jika kita terlalu kencang atau terlalu memaksakan memutarnya, itu akan menekan kaca preparat, sehingga menyebabkan kaca preparat itu akan rusak atau pecah. Lalu yang ke langkah ke-6, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran yang 10 kali atau 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jadi ketika menggunakan kaca lensa objektif ini, jangan sampai menggeser kaca preparatnya, karena kita harus mengulang lagi dari awal jika kaca preparatnya itu tergeser. Alhamdulillah, karena waktu kita juga sudah selesai dan pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.